Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumahadamang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction sekali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video, dimana video ini adalah pendapat orang Indonesia sendiri yang bekerja di Malaysia. Jadi seperti apa pengalaman bekerja di Malaysia? Ada komentar daripada kawan-kawan subscriber yang berkomentar, "Bang, seperti apa kehidupan di Indonesia di Malaysia? Pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia seperti apa? Apakah benar dilayan buruk begini-begini?" Jadi video ini mewakili persoalan yang kalian ada, jadi moga menjawab persoalan kawan-kawan semua. Jadi banyak sejak sebenarnya yang orang Indonesia bekerja di Malaysia dan kebanyakannya tidaklah seburuk yang kalian sangka gitu. Dan ini bukti dia guys, mungkin adalah beberapa kejadian yang terjadi, tetapi saya rasa tidak semua yang macam itu guys, tidak semua. Seperti juga ya di Indonesia, kalau ada pekerja dari Malaysia yang datang ke Indonesia, tidak semuanya juga yang bagus-bagus, yang tidak semuanya juga indah. Itu memang lumrah alam guys, tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Jadi kita akan nonton video ini, semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ojo lali guys di subscribe channelku, jangan lupa klik like, comment, dan share. Dan tanpa buang-buang waktu, kita sama-sama dengar pendapat orang Indonesia yang bekerja di Malaysia seperti apa guys. Oke, let's go, 1, 2. Biaya hidup sebagai pekerja kilang atau pekerja pabrik di Malaysia. Karena banyak banget yang request, jadi ini aku buat deh rinciannya. Mulai dari biaya makan. Dalam satu hari, agak-agak aku budget untuk makan itu 20 ringgit. Jadi dalam sebulan, sekitar 600 ringgit. Kalian bisa lebih ngirit kalau rajin masak di rumah. Yang kedua, biaya transport. Aku bawa motor dan mobil sendiri. Biaya minyak bensin sekitar 120 ringgit per bulan. Yang ketiga, paket data internet dan wifi. Sekitar 200 ringgit. Karena aku ngonten, jadi aku perlukan internet yang kuotanya banyak. Yang keempat, sabun, skincare, dan makeup. Walaupun memang tiap bulan nggak beli, tapi di salah satunya pasti kebeli juga. Di sini aku kasih budget sekitar 100 ringgit. Untuk ini semua totalnya 1020 ringgit. Untuk sisa dari gaji aku biasanya aku kirim untuk ke Indonesia dan pastinya aku akan nabung. Biaya yang aku sampaikan tadi nggak termasuk biaya shopping dan jajan-jajan ya guys. Ditambah aku ada kendaraan sendiri. Jadi tiap beberapa bulan aku akan pergi servis kendaraan aku, dan di tiap tahunnya aku diwajibkan untuk bayar cukai jalan. Yalah. Oke, jadi ini biaya hidup aku di Malaysia. Semoga infonya bermanfaat ya. Simple tapi Indonesia, kerja di Malaysia. seru. Banyak yang tanya, enak gak sih kerja di sini? Enak gak enaknya relatif ya, tergantung bosnya, tergantung teman kerjanya, tergantung juga kerjaannya gimana. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Banyak orang tanya, apa sih kelebihannya kerja di Malaysia? Apa kelebihan kerja di Aku Malaysia? bandingin antara Jakarta sama Kuala Lumpur. Di sini pendapatannya memang relatif lebih tinggi, untuk biaya hidup 11-12. Tapi perlu diingat kalau di sini tuh nggak ada budaya THR. Jadi biasanya perusahaan itu hanya Budaya bonus THR? berdasarkan kinerja aja, bonus akhir tahun gitu tuh. Jadi pas lagi musim lebaran, pinter-pinter aja manage uang ya. Aku orang Indonesia kerja di Malaysia. Banyak orang tanya, gajinya berapa? Nah, Sebentar. Kayaknya harusnya pertanyaannya mengelola gajinya gimana nggak sih? oh, iya. Jadi selama ini aku pakai Brimo. Brimo. Aku kasih tahu ya caranya. Download dulu Brimo di Google Play Store atau App Store. Buka tabungan BRI dan ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Nah, mudahnya punya rekening BRI lewat Brimo di Malaysia, kita bisa tetap pakai nomor Malaysia kita. Oh, Kalau rekeningnya udah aktif, biasanya aku langsung ke salah satu mitra kerjasama resmi BRI atau counterpart terdekat. Nah, buat setor uang ke rekening BRI-nya tuh harus lewat layanan BRIFAS Remittance. Kalau sudah disetor dan uangnya masuk ke rekening, baru deh aku bisa kelola pakai Brimo. Fitur lainnya yang biasa aku pakai, belanja online, bayar BPJS, dana pensiun buat masa depan, dan juga investasi emas dan falas. Mudah kan? Jadi gimana? Tertarik nggak kerja di Malaysia? Download Brimo sekarang karena Brimo mudah, serba bisa. Kali ini kita bahas terkait dengan job Malaysia. Malaysia khusus rumah tangga. Banyak yang tidak percaya, kenapa sih Malaysia itu tidak potong gaji? Ya, kenapa tidak dipotong gaji? Karena memang sudah aturannya. Nah, kontraknya selama 2 tahun. Nah, jadi syarat untuk kerja ke Malaysia adalah 1,
usia minimal 21 tahun Minimal 21 sampai tahun. 40 tahun. Warga negara Indonesia dan diizinkan oleh keluarga. Itu syarat utama dulu. Nah, apa yang dipersyaratkan tambahan adalah 1 KTP, kartu keluarga, ijazah atau akte lahir, dan izin keluarga yang tadi diketahui sama lurah. Gajinya berapa? Gaji Rp1.500 sampai Rp2.800. Nah, ini khusus informal yang job orang tua atau baby sister atau rumah tangga. Nah, jadi jobnya kurang lebih seperti itu. Ya, biasalah namanya beres-beres. Tapi ini semua nyaman. Kenapa nyaman? Karena resmi. Nah, kenapa banyak orang memilih resmi? Karena memang memilih kenyamanan. Orang mau kerja itu butuh kenyamanan. Kalau resmi saya pastikan 100% dijamin. Karena dilindungi oleh peraturan atau undang-undang negara kita. Jadi buat ibu-ibu yang mau keluar negeri, jangan salah melangkah. Pilih jalur resmi. Kenapa harus resmi? Biar nyaman kerjanya. Jadi kalau ada apa-apa bisa konsul dengan perusahaan atau konsul dengan pihak KBRI. Jadi khusus yang mungkin bingung, saya mau dapat informasi dari mana? Silakan buat teman-teman, buat warga TikTok, ya silakan ya dibantu keluarga kita untuk menyampaikan informasi ini dengan cara gampang. Dibagikan video yang saya bagikan ini atau di komen, dikirim ke teman-teman atau di grup-grup teman-teman kita. Kenapa? Biar tidak ada tersesat terkait dengan job luar negeri. Karena memilih jalur resmi itu adalah pilihan yang tepat. Ya, ciri-cirinya apa? Mendaftar melalui perusahaan, dapat pelatihan. Setelah pelatihan prosesnya agak panjang sedikit, kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Jadi proses yang resmi ciri-cirinya kurang lebih seperti itu. Dia agak lambat. Kenapa? Dia ikut semua proses. Terima kasih. Semoga video saya bermanfaat buat warga TikTok dan masyarakat Indonesia. Begitu, guys. Terima kasih. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Jujur, kangen Gojek sama Grab Bike. Grab Ada Bike. Grab, InDriver, AirAsia, Gojo. Tapi itu semua mobil, nggak ada yang motor. Pernah nanya sama teman-teman di sini, kenapa sih nggak ada ojek? Jadi katanya karena tukang ojek itu biasanya kan laki-laki, terus penumpangnya. Ya, kalau di Malaysia begitu, guys. Itu tuh nggak boleh, mereka tuh dempet-dempetan di motor. Kalau mereka bukan keluarga atau bukan muhrim. Bukan muhrim. Jadi kalau di sini kalau deket harus jalan kaki atau naik skuter. Usahakan kalau berangkat jangan mepet waktu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Shock banget karena motor bisa masuk jalan tol. Kayaknya sampai saat ini. Oh, kalau di Indonesia motor tidak boleh ikut jalan tol kah, guys? Di jalan tol Bali Mandara itu. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di sini pengguna jalannya pengendara motor, mobil itu cenderung lebih sopan. Dan di sini nggak banyak yang klakson-klakson. Coba kalau di Jakarta, traffic light baru hijau, udah klakson semuanya. Klakson. Halo my friends, salam hangat buat para perantau dari Indonesia. Berapa sih gaji basic bekerja di Malaysia? Per 2022, gaji basic bekerja di Malaysia adalah 1.500 atau sekitar 4.995.000 rupiah, hampir 5 juta. Itu sebabnya banyak banget pekerja migran Indonesia yang tertarik bekerja di Malaysia karena gaji basicnya gede. Dan ini tentunya harus melalui jalur yang resmi ya my friend. Sementara pekerja dari Malaysia lebih tertarik bekerja di Singapura. Kenapa? Karena of course rate dolar Singapura lebih besar daripada rate ringgit Malaysia. Jadi sama aja nih gitu ya my friend. Tapi juga my friend yang udah kerja lama di Malaysia jangan mau dikasih 1.500 karena setiap tahun harus ada kenaikan gaji. Begitu. Jadi ingat, gaji basic 1.500 itu hanya bagi yang baru masuk bekerja ke Malaysia per 2022. Begitu. Kalau yang udah 5 tahun, 10 tahun jangan mau dikasih basic Malaysia ya. Harus lebih lagi dong. Begitu my friend. Gimana? Paham? Paham dong ya. Keren. Indonesia, kerja di Malaysia. Dan saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain sama netizen. Oke, Answering frequently asked questions. Apa pertanyaan Anda, guys? Di Malaysia, saya kerja di bagian IT di salah satu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini ada di beberapa lokasi di seluruh dunia. I studied IT back in the university. My major was information systems. I started off as a programmer for an Indonesian local company in Jakarta. English dia bagus, guys. For 1.5 years, I feel like no, this isn't for me. So I switched career, but still in the IT field. So I've been wanting to work outside of Jakarta. It could be just outside of the city like Bandung, Jogja, Bali. But even better if I can work outside of the country. Jadi waktu itu di tahun 2018 saya dapat 2 offer. Pertama sebagai IT di perusahaan ini tapi di Jakarta, atau jadi content moderator di Pulau Pinang. Jadi setelah cari-cari
banding-bandingin akhirnya memutuskan ya udahlah di Jakarta dulu aja. Ternyata dapat kesempatan untuk pindah ke luar negeri tapi masih di perusahaan yang sama. So this is like a dream comes true for me. Ada pertanyaan apa lagi? Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi begitulah, kalau kerja di Malaysia tidak semuanya seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian baca, tidaklah seburuk itu guys. Begitu juga kerja di Indonesia. Sebab di mana-mana pun di dunia ini tidak akan ada negara yang begitu sempurna untuk kita guys. Jadi sebenarnya biasa-biasa saja. Kerja di Malaysia pun sama, di Indonesia pun sama. Bergantung kepada cara kita bekerja gitulah. Dan sebenarnya layanan orang Malaysia di Indonesia, pada orang Indonesia, layanan orang Malaysia kepada orang Indonesia sama juga guys. Coba bukti dia di dalam video yang kita baru lihat nih guys. Kalian bisa lihat sendiri, semua peluang sama guys apabila mengikut jalur yang betul datang ke Malaysia, dan semua yang bekerja itu pasti dilayan dengan layanan yang sama juga. Semua mendapat benefit ataupun keuntungan bekerja itu sama rata guys. Tidak kira lah rakyat rakyat Malaysia, rakyat Myanmar, ya, Bangladesh, semua sama saja kalau di Malaysia. Yang penting bekerja dengan niat yang betul, itulah yang pasti. Jadi guys, gimana guys pendapat kalian? Sila komen di ruangan komentar di bawah, dan saya rasa sampai di sini dulu video pada kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Insya Allah guys, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena nonton. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Terima kasih karena nonton. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.